Selamat siang, bertemu lagi dengan saya. Di sini kita akan membahas tentang pencacah. Ya, pencacah. Ya, pencacah ini seperti apa? Kita lihat. Nah, pencacah di sini kita lihat dari modulnya itu pencacah menggunakan timer dan interupsi Atmega 8535. Oke, untuk pencacahan berbentuk pulsa ini itu merupakan salah satu unsur yang penting ya, karena secara teknis sinyal keluaran dari sebuah sensor tidak hanya berupa sinyal analog yang dapat diolah oleh ADC. Nah, bukan tetapi sensor juga dapat menghasilkan sinyal digital. Nah, salah satu contoh sensor dengan keluaran di sinyal digital adalah sensor Hall effect sensor. Nah, yang salah satu produknya misalnya adalah A1302 Hall effect sensor. Oke, saudara nanti jelaskan prinsip kerja daripada Hall effect sensor tersebut bagaimana. Secara umum di internet sudah bisa baca bagaimana cara kerja daripada Hall effect sensor. Nah, di dalam Mega 85 Mega 8535 tersebut di sini terdapat fitur eksternal, interupsi dan juga timer yang bisa dipergunakan untuk melakukan pengukuran. Dan mana hasilnya juga bisa ditampilkan ke dalam LCD. Kita lihat dulu fungsi daripada interupsi eksternal di Rafael ya. Nah, untuk Amiga 8535 terdapat tiga buah sumber eksternal interupsi, yaitu interrupt 0 yang berada di port PD2 ya, dan interrupt 1 yang berada pada port PD3. Terus nanti ada interrupt 2 yang berada pada ya PB2. Nah, ketiga interupsi ini dapat dipicu dengan adanya perubahan transisi pada pulsa masukan, baik transisi naik atau rising edge, atau maupun transisi turun atau falling edge. Nah, di bawah ini adalah salah satu contoh bagaimana cara mengaplikasikan konsep interupsi pada sebuah kasus dengan menggunakan tombol pas button. Jika pas button ditekan, maka lampu LED akan menyala selama 3 detik, kemudian redup kembali. Interrupt yang digunakan adalah interrupt 0 pada kaki PD2. Dan nanti keluarannya kita masukkan ke dalam PC0 sebagai keluaran untuk lampu LED. Oke, untuk proses Proteus interrupsinya seperti ini ya. Untuk Proteusnya gambaran rangkaiannya seperti ini, ada pas button, ada R, terus ada LED, terus ada oscilloscope. Di sini adalah program conversion AVR-nya. Di sini sudah, kalau kita suruh buat new program atau new project, dia akan diminta untuk mengisi settingnya. Oke, untuk setting port saudara gunakan untuk PC0 nya, bit 0 nya, PC bit 0 nya sebagai output. Lalu nanti ekstra interupsi settingnya saudara enablekan untuk interrupt 0 ya. Nanti itu kan analisa terhadap hasil simulasi menggunakan Proteus yang telah digunakan. Ini listing programnya ya, seperti ini ya. Nah, di sini tidak main program ya. Kita lihat di configuration-nya. Oke. Nah, interupsi seperti ini untuk configuration-nya. Ada include, ada delay ya. Nanti ada library-nya, nanti ada deklarasinya. Terus nanti di sini ada external interrupt. Ya, external interrupt-nya. Seperti ini ya. Sudah nanti isikan di dalam external interrupt-nya. Oke, bagaimana cara kita untuk membuat external interrupt? Tinggal saudara lihat di sini ya. Misalnya pada saat kita membuat new project, ini nanti akan keluar tampilan seperti ini. Oke, untuk port, misalnya untuk port, saya pilih portnya. Oke, bit C0 nya sudah buat jadi output. Nah, nanti external interrupt-nya sudah pilih interrupt 0 nya jadi jadi fluorescing edge seperti ini ya. Nanti langsung generate and save dan exit ya. Oke, setelah seperti itu
sudah kita lihat. Kalau sudah masukkan ke dalam programnya, nanti kita lihat di Proteusnya seperti apa. Oke, ya untuk Proteusnya kita gunakan Proteus yang interupsi. Kita open project dulu. Ya, yes, kita kita ambil yang di interupsinya. Yang interupsi ya, interupsinya kita buka. Oke, rangkaian seperti ini. Kalau kita lihat perbesar ya, ya seperti ini rangkaiannya, seperti ini. Ya, ini PD kita lihat ke ini pas batannya ke PD2 antara 0 dan nanti keluarannya ke PC0. Oke, programnya seperti yang tadi. Terus di sini nanti sudah ambil programnya yang dari interupsi. Nanti sekarang kita coba nyalakan simulasinya seperti akan terlihat seperti ini. Oke, sudah lihat di sini sudah akan terlihat ada dua osiloskop ya. Osiloskop bagaimana untuk melihat daripada keluarannya selain hanya lampunya tadi. Oke. Oke. Kita lihat dulu. Kalau kita nyalakan pas buttonnya dia akan nyala. Ya. Lihat dari sininya. Oke. Ya, seperti ini dia akan ada sinyal inputan ya. Oke, dia akan seperti ini ya, ada sinyal output, ada sinyal input, nanti ada sinyal outputnya ya. Untuk PB nya akan ada seperti ini sinyal inputnya. Oke, seperti itu. Lihat selama 3 detik dia akan redup. Untuk yang B nya ya, untuk B nya adalah keluarannya ya. Untuk B nya ada sinyal input interupsi, nanti akan selama 3 detik nanti dia akan mati. Oke, oke seperti itu. Kita lihat dulu. Oke, selanjutnya nah ini lihat di seperti ini. Jadi proses interupsi itu seperti barusan. Jadi kita klik di sini, dia akan sinyal, ada sinyal digital yang masuk, nanti kita diambil diolah pada saat ada rising aid, maka program akan jalan di sini. LED akan nyala dan dihitung selama 3 detik langsung mati. Seperti itu yang untuk interupsi seperti itu.
tuh karena dia lihat di sini ini adalah pada saat proses mati daripada LED-nya, lampu LED-nya. Oke. Untuk selanjutnya kita lihat daripada pencacah ya, pencacah. Nah, waktu cacahan atau timer di sini untuk menentukan waktu cacahan atau sampling yang dipergunakan Peter timer pada Atmega 8535 sebagai contoh. Kasus adalah bagaimana untuk menentukan waktu cacahan untuk pengukuran kelajuan putaran RPM. RPM singkatan daripada rotasi per menit, yang artinya bahwa satuan RPM mengukur jumlah rotasi putaran dalam setiap menit. Selain itu terdapat satuan RPS, rotasi per second atau rotasi per detik. Dari satuan RPM dan RPS dapat disimpulkan bahwa Atmega 8535 harus mencacah jumlah sinyal yang masuk setiap 1 menit atau 1 detik. Jika dibandingkan dengan frekuensi, yang artinya jumlah siklus dalam setiap detik, maka RPS sama dengan frekuensi putaran. Pada Atmega 8535 terdapat 3 buah timer, yaitu timer 0 8 bit, timer 1 10 bit, dan timer 2 8 bit juga. Perhitungan untuk timer 0 dan timer 1 adalah sebagai berikut. Ini ada perhitungannya ya, timer TOSC atau waktu daripada kristal kali 256 min T CTN 0 kali N ya. Misalnya timer 1 ini untuk timer 0 ya. Timer satunya TOSC kali 65536 min TCN 1 kali N. Nah, TOSC itu apa? Itu adalah 1 per FOSC. Jika menggunakan FOSC ini adalah kristal yang kita gunakan. Misalnya kristalnya kita gunakan 12 MHz, maka samplingnya adalah 1 bagi 12 juta atau 0,0008 panjang ya, 0,83 detik atau berapa second ya. Itu adalah untuk waktu samplingnya. Nah, T-timer namanya periode. Di sini ada T-timernya namanya periode, N ada skala clock. Nanti clocknya nanti ada berapa dibagi, bisa dibagi per 1, bagi per 8, bagi per 64, 256 atau 21024. Nah, timer 1 namanya periode timer 1. TOSC periode clock itu yang tadi dari kristal. TCN T0 ada register timer 0 dan TCN T1 ada register timer 1. Oke, yang ini persamaan ini sebenarnya ada datasheet yang ada di dalam Atmega 8535. Oke. Nah, sebagai contoh kasus penerapan persamaan di atas adalah dengan mengaplikasikan persamaan untuk mencari periode setiap 1 detik dan berapa nilai TCNT yang digunakan untuk timer 1 pada APR 8535. Nah, jika kita menggunakan N1024 sama dengan 12 MHz bagi 1024 atau 11,79, berarti yang 12 MHz ini dibagi N-nya adalah 1024, maka yang kita gunakan adalah 11,719 kHz. Maka berapa nilai CNT yang diperoleh? Ya, misalnya kita gini, T-timer 1 ini kita persamaan yang tadi TOSC kali 65535 min TCNT 1 kali N. Di sini T-timernya ya, T-timer itu yang tadi 21 bagi 12 MHz kali T-timernya, karena kita gunakan ingin T-timernya 1 second, maka kita gunakan ini 1 per 12 MHz kali 6635 TCN 1 kali 1024 atau yang tadi ya. Maka kalau kita gunakan nanti kalkulator atau perhitungan biasa menghasilkan TCN T1 nya adalah 53817 dalam satuan desimal. Karena di sini bukan karena program itu jarang menggunakan desimal, dia hanya memerlukan data heksa, yaitu makanya desimal diubah menjadi heksa menjadi D239. Nah, nanti kalau saudara
masukkan di dalam program. Kalau untuk setting daripada code base-nya untuk timer 1, misalnya saudara timer 1-nya sistem clock di sini. Nah, clock value-nya 11797, pilihannya itu adalah misalnya clock value-nya 17719 kHz, itu dari mana? Dari 12 mega dibagi 1024, berarti kita menggunakan N-nya 1024. Dan ini modenya kita tidak diubah, outnya juga tidak ubah karena kita tidak mengeluarkan daripada sinyal timernya atau pulsa digitalnya. Nah, kita di sini ada interrupt on timer 1 overflow ya. Nah, seperti ini ya. Dan di sini sudah lihat bahwa kalau kita masukkan nilai daripada value D239H atau hexa, maka keluaran daripada timer itu menghasilkan periode yang 1 second ya, 1 second. Oke, untuk yang saudaranya kalau di dalam sekarang untuk code vision yang terbaru kita bisa kita tidak perlu menggunakan ini ya, saudara, nanti secara otomatis juga bisa menghasilkan misal kita ingin periode 1 second, kita bisa menggunakannya secara otomatis di program ya. Dia sisi software dia akan bisa menentukan nilainya tersendiri ya. Tetapi dari mana nilainya ini muncul, ini ada sebagai pengetahuan kepada saudara bagaimana cara mengetahui, cara mendapatkan daripada nilai yang ada di dalam value ini. Oke, nah tugas berapa nilai value jika nilai periode timer 1 adalah 1,5 detik. Jadi saudara nanti ubah, kalau kita nilai T nya ingin 1,5 detik, berapa di value-nya nilainya, gunakan persamaan. Setelah menghapus APR, interupsi dan waktu pecahan, fitur tersebut kemudian diaplikasikan dalam pengukuran frekuensi sinyal generator dalam bentuk gelombang dengan frekuensi yang berbeda-beda. Oke, di sini adalah Proteus-nya, gambar Proteusnya. Di sini ada ATmega 8535, terus ini ada LCD hubungkan dengan LCD-nya 765431 ke port C ya. Terus nanti hubungkan ke PD2 sebagai untuk pengukurnya ya, karena kita gunakan untuk interrupt 1 bukan PD3 karena kita menggunakan interrupt 1. Nanti di sini kita gunakan juga inputannya sinyal generator, dan nanti di sini ada osiloskop untuk melihat hasil sinyal yang dikeluarkan. Oke, nanti tinggal dimasukkan saja seperti ini. Ini advance voltage-nya, frekuensinya menjadi 12 MHz, dan nanti masukkan ke hex daripada program yang sudah dibuat untuk yang conversion-nya. Oke, untuk conversion-nya di sini adalah pertama, untuk membuat programnya kita buka new, dan nanti settingnya ada external interrupt-nya, interrupt satunya ditempelkan, modenya ada racing 8. Terus timer kantornya seperti yang barusan sudah setting menjadi 1 second. Bagaimana cara mendapatkan seperti ini. Terus yang ketiga nanti adalah setting daripada LCD-nya, port C-nya ganti jadi 7 ke port C dengan 7 dengan nilai 765431. Oke, di sini adalah listing programnya. Kalau sudah dibuat settingnya, nanti akan masuk listing programnya untuk library-nya ini semua ya, untuk deklarasinya ini, untuk interupsinya ini, untuk timer overflow-nya seperti ini, dan program utama seperti ini ya. Nanti saudara tinggal tuliskan. Oke, untuk output capture-nya sudah lihat di sini, nanti ada racing edge-nya sudah klik, dan untuk interrupt on-nya, interrupt timer 1 overflow-nya juga saudara klik. Oke, kita lihat sekarang ke conversion. Conversion-nya seperti ini. Ini conversion-nya, tampilan daripada isi program conversion-nya ya. Seperti ini. Oke, di sini nanti adalah yang seperti tadi. Ini adalah library-nya. Ini ada deklarasinya. Nah, setelah deklarasi nanti ada prosedur interrupt.
saudara nantikan masukkan frekuensi plus-plusnya, terus nanti ada prosedur interrupt, temporal flow, void timber 1 overflow, ya interrupt timber 1 overflow. Sudah tinggal masukkan seperti ini ya, pulsa float kali frekuensi 60, artinya dia di sini buat float frekuensi kali 60 ya, temporal RPM nya ada frekuensinya 0 kayak di sini. Untuk itu terus nanti di sini bawahnya di main programnya seperti ini, sudah tinggal ke masukkan ya. Oke, kalau sudah nanti ditinggal di project, cek syntax file dan will out. Nanti saudara cari akan hasilnya akan ada file hexanya yang sudah terjadi. Kita lihat ke pencacahnya, kortex pencacahnya bagaimana. Oke, di sini sudah tersedia pencacahnya ya, terus pencacahnya. Di sini sudah disediakan. Di sini kita lihat ke hubungkan antara ke PD 3-nya, antara satunya ke keluar ke inputan sebagai input daripada sinyal generator dan sinyal generator dan sinyal pada Vertius. Lalu processnya sudah tampilkan ke dalam LCD untuk sesuai setting yang ada di program. Oke, kalau sudah nanti kita lihat, kita jalankan simulasinya bagaimana cara kerjanya. Oke, di sini sinyal generator menghasilkan frekuensi 4,9 kHz. Lalu di sini adalah amplitudenya 4,7 volt. Oke. Nah, di sini frekuensi dilihat dari oscilloscope, dia akan menghasilkan kotak-kotak seperti ini ya. Dan kita lihat hasilnya bagaimana di dalam diukur oleh kalau kita ukur dengan menggunakan Mega 8535. Sudah lihat di sini dia akan menghasilkan pertama awalnya 47,68 RPS. RPS ini adalah satuan daripada rotasi per second. Oke, kita lihat hasilnya bagaimana. Apakah nanti hasilnya akan sama seperti ini menjadi 4,9 kHz atau 4,9 kilo. Kita lihat.
Oke, sekarang nanti sudah lihat bahwa nanti hasil akhirnya daripada pembacaan daripada Atmega 85 ini adalah 4900 rpm RPS atau sama dengan 4,9 kilohertz sesuai dengan ini. Berarti frekuensi di sini akan sama dengan satuan di sini ya RPS. Oke, seperti itu. Oke, kenapa bisa nanti RPS dan RPM? Nanti saudara lihat dari programnya seperti ini. Nah, di sini. Oke. Nah, di sini adalah timer overflow-nya. Kalau plotnya frekuensi kali 60, berarti ini adalah satuannya adalah RPM. Kalau frekuensinya saja itu adalah satuannya tidak dikalikan 60, itu adalah RPS, satuan daripada RPS atau rotasi per second. Seperti ini aja yang diubah untuk menjadi apakah kita mau RPM atau RPS. Oke, seperti itu. Demikian penjelasan dari saya, semoga membantu. Oke, selamat siang.